kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fardu-fardunya puasa. Faraid, fardu ya bisa diartikan seperti rukun-rukun puasa. Maknanya kalau fardu atau rukun itu harus dikerjakan supaya amalan tersebut itu jadi sah. Kalau di sini pembahasannya mengenai fardu puasa, berarti kalau fardu puasa maka perkara-perkara yang dianggap fardu tersebut harus dikerjakan supaya puasanya menjadi sah. Kalau salah satu fardu-fardu tersebut tidak terpenuhi, maka bisa jadi nanti puasanya tidak sah atau batal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidu shaumi. Wa faraidu shaumi, adapun beberapa fardu-fardunya puasa atau rukun-rukun. Biasa dalam kitab fikih lafaz fardu itu juga disebut sebagai rukun, terkadang seperti itu. Arba'atu asya'a, adalah 4 perkara. Fardu-fardunya puasa ada 4 perkara juga, sebagaimana kemarin syarat wajib berpuasa. Nah, maka di sini disebutkan dalam hasyiahnya, dalam catatan kakinya, komentarnya ulama yang mensyarahi kitab ini, wa faraidu shaumi arba'atu asya, maksudnya apa? Ay arkanuhu arba'atu asya, maksudnya adalah rukun-rukunnya puasa itu ada 4, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Li'anna niyata wal imsaka anil muftiri ruknan kama marra. Wa qayyadal musanniful imsaka biqaulihi anil akli wasyurbi fahtaja li dzikri tsalits wa huwa al-jima'u ay al-imsaku anhu walid dzikri rabi' wa huwa ta'ammadal qai'u ay al-imsaku anhu. Nah, ini penjelasannya. Ahaduha, yang pertama, fardu-fardunya puasa itu apa saja? Nah, ini terutama untuk puasa Ramadan, terutama karena kita sedang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan mengerjakan puasa Ramadan sekarang ini. Akan tetapi ini juga sebagai syarat-syarat puasa yang sunnah juga, walaupun nanti ada perbedaannya. Tapi ini juga termasuk syarat rukun-rukun bagi puasa sunnah juga. Karena kan kalau puasa Ramadan ini puasa fardu, puasa yang wajib, rukun Islam. Maknanya kalau rukun Islam, nah ini tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i. Kalau ditinggalkan secara sengaja tanpa ada udzur syar'i, maksudnya tidak di perkara yang tidak dibolehkan oleh syar'i, kok ditinggalkan begitu saja, nah, maka bisa-bisa Islamnya itu tidak sempurna, atau bisa-bisa ya tidak dianggap Islam. Karena buniyal Islamu ala khamsin, itu ada satu hadis yang menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini disyariatkannya itu tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Banyak sekali faedah-faedah di dalamnya dalam bulan Ramadan ini. Lanjut. Ahaduha, yang pertama, maksudnya rukun puasa yang pertama, an-niyatu adalah niat. An-niyatu adalah niat bil qalbi, di dalam hati. Jadi letaknya niat itu di dalam hati. Nah, kalau nawaitu shauma ghadin, kalau melafatkan niat itu namanya lafadznya niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Maksudnya ulama mensyarahi menurut Imam Syafi'i ya, mazhab kita, innamal a'malu binniyat, ada tambahannya, ada yang penjelasannya itu innama sihatul a'mal. Innama sihatul a'malu binniyat. Innama sihatul a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Lain kalau madhab lain seperti madhab Hanafi atau madhab yang lain, kalau nggak salah madhab Hanafi atau Maliki itu mengatakan
innama a'mal bukan innama sihatul a'mal, tapi innama kamalul a'mal. Innama kamalul a'mal, sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Itu kalau madhab lain. Kalau madhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat, ay innama sihatul a'mal binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan disertai niat. Maka kita harus senantiasa niat. Sholat ya ada niatnya, puasa begitu juga, dan amalan-amalan yang memerlukan niat. Terutama ini yang dimaksud adalah amalan-amalan yang memang membutuhkan niat, karena nanti ada amalan-amalan yang tidak perlu niat begitu. Seperti contohnya adzan itu nggak perlu diniatkan. Nawaitu adzan itu nggak ada begitu, nggak perlu, itu sudah sah amalnya. Maka ada amal-amal itu yang memang memerlukan niat, dalam syariat memang diperlukan niat, ada juga yang tidak. Maka untuk puasa Ramadan wala budda minan niyati likulli yaumin, ini kata Imam Syafi'i atau kata musannaf ini. Wala budda, maka wajib minan niyati, dari niat, likulli yaumin, setiap hari. Lianna sauma karena sesungguhnya puasa, kulla yaumin, setiap hari, ibadatun adalah satu ibadah, mustaqilatun yang tersendiri. Maknanya ibadah yang mungkin hari pertama, contohnya hari pertama dengan hari yang kedua itu sudah amalan yang berbeda. Maka satu amalan dengan amalan yang lain itu masing-masing membutuhkan niat yang berbeda. Maksudnya hari pertama ya niat, hari kedua juga niat lagi begitu, kurang lebihnya begitu. Ini menurut pendapatnya madhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Litakhalluli ma yunaqidu as-shaum bainal yaumain, supaya nyela-nyela ya, atau membedakan antara puasa yang pertama dengan puasa yang kedua. Kasolata ini seperti dua sholat yang berbeda. Sholat sunnah yang pertama dengan sholat sunnah yang kedua itu memerlukan niat yang berbeda. Yatakhallalu huma as-salam, yang mana disela-sela dengan salam. Kalau sholat itu disela-sela dengan salam. Sholat yang pertama mungkin 2 rakaat, kemudian mau sholat lagi 2 rakaat lagi, maka antara dua sholat tadi, antara sholat yang pertama yang dikerjakan pertama dan di waktu yang kedua itu pemisahnya adalah salam. Mafhum? Wa indal Imam Malik, dan menurut pendapat Imam Malik, annahu yakfi niyatu shaumi jami'a syahri. Nah, kalau menurut pendapat Imam Malik ya, menurut pendapat Imam Malik lain, ini madhab lain. Imam Malik berpendapat bahasanya cukup niat puasa itu sekali niat untuk 1 bulan, untuk seluruh bulan begitu. Itu kalau menurut pendapat Imam Malik. Jadi tidak perlu setiap malam niat puasa, itu nggak perlu kalau menurut Imam Malik. Ya, kalau beliau punya pendapat sendiri, beliau punya dalil sendiri begitu. Nah, walaupun Imam Malik ini adalah gurunya, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i madhab kita. Imam Syafi'i itu gurunya salah satunya Imam Malik ini. Nah, Imam Malik ini salah satu guru yang memang walinya Allah juga. Walinya Allah. Nah, dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan Imam Malik ini di antara keistimewaannya disebutkan biasanya ketika beliau baru lahir itu, yaitu terlihat di betis beliau itu ada tulisan dari urat beliau atau otot-otot beliau itu membentuk tulisannya bahasa Arab. Apa itu tulisannya? Malik uddatullah lidini, Malikun uddatullah lidini. Artinya Malik ini, maksudnya Imam Malik ini, uddatullah adalah orang yang disiapkan oleh Allah lidinihi, untuk agamanya Allah. Maka beliau itu termasuk ulama besar yang memimpin madhab Maliki di daerah Mekah sana, madhab Maliki di sana, Mekah dan Jazirah Arab sekitarnya itu, di sana madhabnya Maliki. Ya, karena gurunya juga walinya Allah, maka punya murid ya walinya Allah juga, Imam Syafi'i. Hafalannya begitu kuat, Qur'annya baru berapa tahun, 7 tahunan kurang lebih, itu sudah hafal Qur'an. Kalau melihat kitab begini, maka kalau baca kitab atau menghafal kitab, salah satu harus ditutup. Kalau menghafal kitab ini, lembar yang kiri harus ditutup dulu. Jadi harus 1 lembar dulu, supaya tidak campur aduk nanti hafalannya. Jadi kanan dulu baru kiri, tapi langsung hafal. Sekali lihat, sekali dengar langsung hafal. Itu Imam Syafi'i.
Yang masyhur ketika beliau cerita yang masyhur, yang terkenal cerita beliau, kalau beliau masuk pasar itu nanti beliau tutup telinga beliau, ditutup itu, kanan kiri ditutup, karena supaya apa? Supaya apa namanya, tidak masuk ke telinga beliau itu perkara-perkara duniawi, supaya tidak mencampuri hafalan-hafalan Quran beliau, tidak mencampuri hafalan-hafalan keilmuan beliau. Sampai dikatakan Imam Syafi'i ini untuk belajar bahasa Arab saja itu 11 tahunan, bukan 11 tahun, belasan tahun. Itu untuk mempelajari ilmu bahasa Arab saja, belum ilmu-ilmu yang lain. Imam Syafi'i itu bukan orang Arab, orang Arab asli, orang Quraisy. Nah, inilah belajar itu perlu lama. Nah, dalam kitab Al-Ala itu disebutkan, kitab Al-Ala itu kitab yang menjelaskan mengenai cara-cara untuk menuntut ilmu. Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Tidak akan mendapat, ingatlah kamu, tidak akan kamu itu memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah tuli zaman. Tuli zaman itu masa yang lama. Maka untuk mempelajari bahasa Arabnya saja itu Imam Syafi'i sampai belasan tahun. Masya Allah. Nah, kalau kita ini belajarnya sudah berapa tahun? Belajarnya sudah lama, tapi ilmunya masih belum banyak. Yang diamalkan juga belum banyak. Maka perlu belajar terus. Waktunya belajar itu kapan? Nah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan waktunya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai kita lahir sampai kita menuju liang lahat belajar terus. Sampai meninggal dunia pun belajar. Sampai dikubur nanti belajar juga. Nah, ini mengenai niat ya. Jadi niat. Ya, niat yang biasa kita niatkan itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu. Nah, kalau Imam Malik ya, biasanya niatnya langsung satu paket begitu. Jadi hari pertama, malam pertama langsung niat untuk keseluruhan hari. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri an ada'i jami'a syahri gitu. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan jami'a syahri Ramadan taklidan li Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Jadi ada istilahnya begitu. Ini kalau mau ikut niatnya Imam Malik seperti itu, taklidan li Imam Malikin gitu. Nyawa itu shauma ghadin jami'a syahri Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Taklidan li Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Kurang lebihnya begitu. Wali Syafi'i taqliduhu fi dzalik li alla yungsiyan niyata fi lailatin fayuhtaju lil qadha. Kayak ini wali Syafi'i, dan bagi orang yang bermadhab Syafi'i, li Syafi'i, bagi orang-orang yang bermadhab Syafi'i, kalau memang mau niat seperti Imam Malik ya harus taklid, mengikuti Imam Malik begitu. Taklidan li Imami Malikin gitu. Biasa kalau niatnya begitu. Takliduhu fi dzalik. Kenapa? Li alla yungsiyannya, supaya nggak lupa niat. Maksudnya itu supaya untuk hati kita nanti takutnya khawatirnya tuh kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang lupa niat malam. Sahur lupa niat. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kalau belum niat di malam hari fayuhtaju lil qadha, nanti puasanya harus diqadha gitu. Maka di antara kehati-hatiannya niatnya begitu. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, mengikuti Imam Malik, pendapatnya Imam Malik fardu karena Allah. Jadi kalau bahasa Indonesianya begitu. Jadi kalau niat itu nggak harus bahasa Arab. Kalau niat itu, jadi niat itu bisa di dalam hati. Maka niat pakai bahasa apa saja, mau bahasa daerah masing-masing itu boleh, karena niat itu di dalam hati. Mau pakai bahasa Bugis yang orang Bugis boleh, tapi di dalam hati. Mau pakai bahasa Jawa yang orang Jawa boleh, mau pakai bahasa Inggris yang orang Inggris ya boleh juga.
sesuai bahasa masing-masing, yang penting di dalam hati. Kalau niat itu di dalam hati menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadharan fala budda min iqa'in niyyah. Fa in kana shaumu maka jika adanya puasa tersebut fardhan berupa puasa fardu ka Ramadan seperti contohnya puasa Ramadan, aw nadharan atau puasa nadar, fala budda min iqa'in niyyati lailan, maka wajib baginya, bagi orang yang berpuasa tadi, kalau puasa wajib, puasa fardu, contohnya seperti Ramadan seperti sekarang ini, atau puasa nadar, saya mau bernadar puasa, nanti kalau saya pekerjaan saya ini sukses, dapat untung banyak, maka saya berpuasa, nadar berpuasa. Wah, begitu, itu namanya puasa nadar. Maka wajib melakukan niat itu di malam hari. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, karena kita ini mazhabnya Syafi'i. Wajib dan wajib at-ta'yinu, ta'yin yaitu menentukan fi shaumil fardi, di dalam puasa fardu ka Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. An adai fardi, ada fardinya, an adai fardi syahri Ramadan. Fardu Ramadan begitu. Kalau artinya saya niat puasa di besok hari sehari penuh di dalam bulan Ramadan fardu karena Allah. Jadi kalau bulan Ramadan ya disebutkan bulan Ramadan. Kalau karena puasa Ramadan itu adalah fardu, maka disebutkan fardunya. Saya niat puasa besok hari sehari penuh di dalam bulan Ramadan fardu karena Allah. Karena itu untuk niat seperti itu. Nah, ini ada contoh niatnya. Wa akmalun niyati adapun saumihi, adapun paling sempurna niatnya seseorang yang mau berpuasa tadi, ayyaqula asyakhsu, seseorang tersebut hendaknya mengucapkan atau mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan, ya, tambahi syahri juga nggak apa-apa, boleh saja. An adai fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini contohnya saja, contohnya niat. Wa aqalluha, di sini ada paling minimalnya niat bagaimana? Nawaitu shauma Ramadan. Sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Dalam hati saya niat puasa Ramadan, itu sudah cukup. Itu paling minimalnya niat begitu. Mungkin bangun lambat, mau makan sahur cepat-cepat, nah, akhirnya mau niat, takutnya kalau niatnya kepanjangan sudah azan, maka niatnya cukup nawaitu shauma Ramadan. Nah, nawaitu shauma Ramadan, kalau artinya saya niat puasa Ramadan, sudah cukup. Atau nawaitu shauma an Ramadan, sama saja. Nawaitu shauma an Ramadan, ada alif lamnya di situ. Nawaitu shauma an Ramadan, itu juga sudah cukup. Fala tajibu, maka tidak wajib niatul ghadi, niat melafadzkan atau meniatkan ghadi itu besok hari, saya puasa di besok hari sehari penuh, itu enggak wajib disebutkan. Kita enggak wajib menyebutkan, bagi orang yang berpuasa enggak wajib menyebut besok hari, itu enggak wajib. Walal ada atau adaan, itu samuddin an adai, itu juga enggak wajib. Kalau disebutkan boleh juga, sempurna malahan. Kalau enggak disebutkan ya sah juga, sah, hukum puasanya sah. Walal idhafati, dan juga tidak wajib mengidhafahkan ilallahi ta'ala kepada lafaz ilallahi ta'ala, fardhul lillahi ta'ala, enggak wajib. Karena ya memang namanya orang puasa karena Allah, enggak karena Allah. Wala ta'yinu sanati, dan tidak wajib juga mentakyin tahun ini, itu enggak wajib. Kan kadang kan puasa bulan Ramadan kan satu tahun kan sekali begitu. Jadi tidak wajib kita mentakyin niat mentakyin tahunnya, tahun ini, tahun besoknya enggak wajib.
terus tahun besoknya mau niat tahun ini lagi, besoknya tahun ini lagi, nggak wajib. Cukup nama itu sama Ramadan itu sudah cukup, itu yang minimal. Fa'in ayyanaha, maka di sini lah kalau mentakyin wa akhta'a kok salah, mentakyin tapi salah. Fa in kana 'amidan 'aliman lam yasih li tala'u bihi. Lah kok dia tahu kalau itu salah kok malah main-main, maka tidak sah itu puasanya. Wa in kana nasiyan au jahilan, nah kecuali kalau dia lupa atau nggak tahu maka tetap sah puasanya. Watani adapun yang kedua, syarat fardu puasa yang kedua, rukun puasa yang kedua. Apa itu? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri, mengekang diri dari makan dan minum. Wa in qala, walaupun hanya sedikit. Al-ma'kulu yang dimakan wal masyrubu yang diminum. 'Inda ta'amudi, maksudnya sengaja, ketika dia sengaja, nggak boleh. Sengaja makan, sengaja minum walaupun sedikit. Bah, nyicip sedikit, cuil, ada ayam goreng. Nah, itu walaupun sedikit juga tidak boleh. Nah, kalau nyicip makanan gimana? Boleh kalau untuk nyicip saja, tapi nanti jangan ditelan. Jangan ditelan. Dicicip, oh ini sudah asin, kurang pedas. Nah, boleh, tapi jangan ditelan. Setelah merasa langsung dikeluarkan, kemudian kita kumur supaya tidak ada atar-atar bekas-bekas rasanya, karena agama itu ya ringan. Nanti kalau nggak dirasa nanti kalau suaminya nggak cocok, kurang asin, saya udah capek-capek masak kalau dibilang kurang asin, repot nanti. Maka boleh dicicip, boleh, tapi jangan ditelan nyicipnya. Fa'in akala nasian, lah kalau orang tuh lupa, makannya tuh karena lupa, nasian lupa, au jahilan tuh nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, belum tahu, lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasa dia. Nah kalau sudah tahu, awalnya belum tahu, kemudian dikasih tahu sama orang, dia langsung, oh ternyata batal puasa, ya langsung dilepaskan, dibuang makanannya, jangan terus dimakan. Ingkana qariba ahdin bil Islam. Yang dimaksud di sini nggak tahu itu maksudnya masih baru masuk Islam, namanya orang baru masuk Islam, itu jelas belum tahu mengenai apalagi masalah rukun-rukun begini. Masalah sholat kadang belum tahu, masalah wudhu belum tahu kadang-kadang. Kalau orang sebelumnya mungkin belum Islam. Ahdin bil Islam, qariba ahdin bil Islam, maksudnya orang yang baru masuk Islam atau orang yang mungkin jauh dari ulama, itu nggak tahu apa-apa, di hutan begitu. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama. Ini au nasya'a, atau dia tuh hidup ba'idan, jauh 'anil ulama, dari ulama, di Kalitian sana, di Papua sana, Timika sana, nggak kenal sama ulama, di hutan belantara, di Kalimantan sana, nggak tahu ulama, itu lain lagi itu bahasanya. Wa illa aftara, lah kecuali kalau dia tahu ilmunya, tahu kalau itu membatalkan puasa malah diterus-teruskan, dia dekat dengan ulama, nggak mau tanya ulama, nah ini bisa tetap membatalkan puasanya. Wal talitu, adapun rukun yang ketiga, al-jima'i. Itu kurang lebih fardu-fardunya berpuasa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana hukumnya orang yang sengaja tadi dia tahu tapi dia tidak puasa? Terus apakah dia wajib qada atau gimana?
sengaja, kemudian dia tahu kalau itu puasa itu wajib. puasa itu Sengaja. wajib dan perkara itu membatalkan puasa terus dia lanjutkan. Nah, maka kalau dia memang tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada uzur syar'i terutama ini. Kalau uzur syar'i lain lagi. Kalau tidak ada uzur syar'i, dia sehat, dia memenuhi syarat wajibnya puasa, kok dia malah nggak puasa, sedangkan dia tahu itu wajib, atau contohnya makan itu membatalkan terus diteruskan, maka dia wajib mengqadha. Tetap wajib mengqadha. Atau kalau ada orang batal puasanya, bagaimana orang yang batal puasanya? Ya, orang yang batal puasa itu tetap wajib melaksanakan puasa. Jadi mungkin dia muntah dengan sengaja atau makan dengan sengaja, itu tetap wajib dia tuh meneruskan puasanya, maksudnya meneruskan nggak makan gitu. Adapun nanti di hari yang selanjutnya, mungkin nanti di bulan Syawal, tapi bukan bulan Syawal yang hari pertama, itu baru mengqadha. Dia wajib mengqadha puasanya, tetap wajib mengqadha puasanya tadi gitu. Seperti misalnya yang jahiliyah, orang jahiliyah, misalnya dia akalatnya dia, saya belum tahu apa dia sengaja, mungkin dia masa jahiliyah ya, pernah dulu tidak puasa, apakah dia wajib qadha begitu? Ya, kalau menurut pendapat yang utama tetap wajib mengqadha gitu. Nah, itu bisa saja diqadha itu. Nah, nanti kan tinggal diqadha nanti di bulan-bulan selanjutnya gitu. Nah, kalau mungkin pernah begitu, nanti kira-kira berapa lama begitu, nanti diqadha. Qadha bayar fidyah juga. Ya. Hanya qadha saja atau ada fidyah yang perlu dibayar? Nah, kalau untuk membatalkannya hanya karena begitu saja, bukan jima, bukan kumpul dengan istri dengan sengaja di siang hari, itu ya cukup mengqadha saja qadha puasanya. Hitung-hitung nanti untuk menjaga kesehatan saja. Kalau mungkin di zaman jahiliyah, zaman dulu masih kacau dulu, kita qadha sekarang, kita qadhanya itu hitung-hitung juga untuk kesehatan, karena kan Nabi bersabda, summu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Karena kata guru kita, kita menyebutkan itu umat manusia zaman sekarang itu, kebanyakan sakitnya tuh sebab makanan. Makannya macam-macam, gorengan, es lah, pewarna masuk semua dalam perut, sehingga sakitnya itu macam-macam. Yang kolesterol lah, yang stroke lah, yang macam-macam, diabetes, pemanis buatan itu. Maka hitung-hitung untuk itu, untuk kesehatan, sehingga kita bisa semangat gitu, ngodoknya itu semangat. Wallahu a'lam. Walaupun mungkin ada pendapat-pendapat yang lain. Ada lagi? Ya, cukup. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan hari ini. Insyaallah nanti kita teruskan hari-hari selanjutnya.